Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Susanti. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester Dasal terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun untuk siswa kelas 8 SMP dengan tema Degree of Comparison. Kemudian, what will we discuss in this video? Jadi, di video kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang di dalamnya memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan hasil dari profiling peserta didik, kemudian yang terakhir adalah konsep assessment. Baik, kita mulai dari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran guna mengetahui kesiapan belajar, minat, dan modalitas belajar atau gaya belajar peserta didik, serta karakteristik masing-masing peserta didik. Di dalam asesmen diagnostik ini memuat dua hal, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kognitif merupakan penerapan dari teori Jean Piaget, dan non-kognitif merupakan penerapan dari teori sosial emosional dari Bron van Brenner dan Erik Erikson. Kemudian, asesmen diagnostik ini dilakukan di kelas 8C di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dengan jumlah siswa 35 siswa dan semua siswa adalah siswa laki-laki. Selanjutnya adalah profiling peserta didik. Dari asesmen diagnostik yang telah dilakukan tadi, guru mendapatkan hasil profiling peserta didik, di mana hasil tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan hasil profiling menunjukkan bahwa minat belajar bahasa Inggris untuk siswa kelas 8C masih terbilang kurang, karena kurang dari 40% siswa hanya kurang dari 40% siswa menyukai pelajaran bahasa Inggris, sementara yang lainnya adalah kurang menyukainya, sehingga ketika pembelajaran bahasa Inggris berlangsung mereka akan cenderung mengabaikan. Dan gaya belajar peserta didik di kelas 8C dominan menyukai audio visual. Beberapa teori belajar dan teori perkembangan sosial yang akan dikaitkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, diantaranya adalah teori behaviorisme dari Edward Thorndike, yang di dalamnya memuat ada law of readiness dalam proses belajar. Kemudian yang kedua adalah constructivism dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky, dan yang ketiga adalah teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan Albert Bandura, dan yang keempat adalah teori perkembangan sosio-emosional dari Bron van Brenner dan Erik Erikson. Beberapa teori belajar dan teori perkembangan sosial yang akan dikaitkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, teks dan unsur kebahasaan dalam penggunaan degrees of comparison, yaitu ada positive degrees, comparative degrees, and superlative degree. Kemudian IPK yang kedua adalah 3.9.2, yaitu menerapkan penggunaan positif, comparative, dan superlative degree untuk menyatakan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kompetensi dasar yang kedua atau KD yang kedua adalah KD 4.9 terkait dengan keterampilan. Di sini dijelaskan bahwa menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, dari KD 4.9 terdapat dua indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana untuk menyatakan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian IPK yang kedua adalah mempraktikkan atau mempresentasikan teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana untuk menyatakan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di dalam RPP ini memuat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui metode problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam penggunaan degrees of comparison, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree dengan tepat. Yang kedua, melalui metode problem-based learning, peserta didik dapat menerapkan degrees of comparison, yaitu positive, comparative, dan superlative degree, untuk menyatakan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana untuk menyatakan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sebuah gambar dengan tepat dan sesuai konteks. Dan yang keempat adalah melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana untuk menyatakan perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, dan benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan sesuai konteks. Terdapat 4 fokus penguatan karakter yang ditekankan di dalam RPP ini, yaitu religius, disiplin, kerjasama, berani, dan percaya diri. Untuk pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah scientific dengan metode problem-based learning dan teknik diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah video tentang degrees of comparison yang diambil dari YouTube, kemudian ada Canva presentation, kemudian lampiran kerja peserta didik atau LKPD, kemudian Mentimeter, quizzes, dan Kahoot. Untuk peralatan yang dibutuhkan antara lain laptop, LCD projector, speaker, papan tulis, dan spidol. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Tahap pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Untuk kegiatan orientasi, guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama untuk memulai pembelajaran, menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian mengkondisikan peserta didik dengan memeriksa kebersihan dan kerapian agar siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. Untuk kegiatan persepsi, guru mereview singkat terkait pembelajaran sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik atau melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Selanjutnya motivasi, guru menayangkan video terkait materi degrees of comparison yang terdapat di dalam PPT melalui proyektor, kemudian melakukan tanya jawab terkait video. Kemudian guru memberikan motivasi berupa kata-kata yang berasal dari video yang ditayangkan. Dan yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat dari mempelajari materi degrees of comparison, dan guru memberikan ice breaking untuk melatih fokus dan menambah semangat peserta didik di dalam memulai pembelajaran. Yang terakhir adalah pemberian acuan, yaitu guru memberitahukan cakupan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya. Kemudian guru memberitahukan aktivitas belajar yang akan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP. Kemudian guru memberitahukan penilaian yang akan dilakukan pada hari ini, dan guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan tes diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Dari kegiatan pendahuluan yang telah disusun tadi, telah disisipkan nilai-nilai religius dan disiplin. Nah, nilai religius ini dilihat dari kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan kedisiplinan telah diterapkan di dalam ketika menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik serta mengecek kondisi
atau mengecek kerapian peserta didik dan kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, kemudian kegiatan pendahuluan yang telah dijelaskan tadi telah memuat teori behaviorisme dari Edward Thorndike terkait dengan law of readiness yang menyatakan bahwa peserta didik memerlukan kesiapan fisik dan mental di dalam belajar. Dan kemudian pemberian pertanyaan pemantik pada saat apersepsi merupakan penerapan dari teori konstruktivisme Jean Piaget. Kemudian pada tahap inti pembelajaran terdapat 4 sintak sesuai dengan pendekatan saintifik yang diterapkan. Yang pertama atau sintak pertama adalah mengamati dan menanya. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik mengamati gambar mengenai perbandingan jumlah sifat orang, binatang, dan benda yang ditayangkan oleh guru di layar LCD. Kemudian terjadi tanya jawab antara guru dan peserta didik terkait dengan gambar yang ditayangkan. Selanjutnya, peserta didik mengamati tayangan video terkait dengan materi degrees of comparison dan juga melakukan dan peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan video yang telah ditonton tadi. Nah, untuk konsepnya di sini terdapat penerapan diferensiasi konten yaitu melalui penayangan gambar atau visual dan video atau audio visual. Nah, selanjutnya teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky diterapkan dalam aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan peserta didik berdasarkan stimulus yang diberikan. Dalam hal ini, stimulusnya adalah gambar dan juga video. Selanjutnya, sintak 2 adalah mengumpulkan informasi. Kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik secara berkelompok menjawab 10 pertanyaan dari kuis Kahoot yang ditayangkan guru di layar terkait dengan konten video yang telah ditonton sebelumnya. Kemudian peserta didik secara berkelompok mengisi tabel adjektif berdasarkan video juga yang telah ditonton tadi pada LKPD 1. Dan yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mengerjakan soal pada LKPD 2 dan LKPD 3. Nah, untuk konsepnya, ada diferensiasi proses yang dilakukan di dalam kegiatan ini terkait dengan diskusi kelompok ketika peserta didik menjawab pertanyaan di dalam Kahoot. Kemudian, penerapan teori perkembangan kognitif dari Piaget, yaitu remaja pada tahap operasional formal, dalam hal ini untuk anak SMP, telah mampu berpikir kritis dan menemukan jawaban dari sebuah persoalan. Nah, persoalan yang dimaksud di sini adalah persoalan tentang kuis yang ada di Kahoot dan juga LKPD yang diberikan. Nah, kemudian dalam proses ini, guru juga pergi ke masing-masing kelompok untuk memberikan bantuan bagi kelompok yang merasa kesulitan, dan di situ terdapat proses scaffolding. Dan yang terakhir ada teori perkembangan sosio-emosional dari Bronfenbrenner, yaitu ada lingkungan mesosistem yang dimana proses interaksi terjadi dengan rekan sebaya dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya adalah sintak ketiga yaitu asosiasi. Dan di sini ada beberapa konsep yang diterapkan, yaitu ada penyisipan nilai karakter kerjasama dan percaya diri yang didapat dari kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan. Kemudian terdapat diferensiasi konten dari gambar yang didistribusikan secara berbeda terhadap setiap kelompok yang ada. Kemudian diferensiasi proses, yaitu diskusi yang dilakukan setiap kelompok. Diferensiasi produk tentang hasil diskusi yang akan dipresentasikan, baik berbentuk video, PPT, ataupun role play. Kemudian diferensiasi lingkungan, peserta didik diberikan kebebasan dalam mengatur tempat duduk. Dan juga ada penerapan teori sosio-emosional, yang mana peserta didik telah menunjukkan hal yang disukai dan juga rasa ingin mengatur bagi dirinya sendiri, serta mampu mencari dan memilih lingkungan yang nyaman bagi dirinya untuk belajar dan berkembang. Dan tentu saja terdapat proses scaffolding di sini. Sintak keempat yaitu mengomunikasikan.
Di sini peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemudian guru dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait dengan materi yang dipresentasikan. Kemudian konsep yang ditanamkan adalah ada penyisipan nilai karakteristik kerjasama dan juga percaya diri, dan terdapat teori belajar perkembangan kognitif di mana peserta didik telah mampu mencipta atau membuat kalimat list of comparison berdasarkan gambar yang diberikan. Langkah pembelajaran terakhir yaitu kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran dari yang telah dilakukan, kemudian membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan website Mentimeter dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, menyampaikan RTL atau rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, dan juga menutup pembelajaran dengan salam penutup. Untuk konsep asesmen yang akan dilakukan adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk konsep asesmen yang akan dilakukan adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian sikap diambil dari dua ranah yaitu spiritual dan sosial, yang seperti pada rubrik menggunakan jenis penilaian observasi. Penilaian sikap diambil dari dua ranah yaitu spiritual dan sosial. Penilaian pengetahuan terjadi secara formatif dan sumatif. Untuk formatif dilakukan pada saat peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian penilaian individu secara sumatif dilakukan melalui kuisis dengan jenis soal pilihan ganda, dan nilai akan diambil dari nilai yang tertera pada aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan yang dinilai oleh guru berdasarkan kemampuan peserta didik dalam membuat kalimat degrees of comparison dan bagaimana peserta didik mempresentasikan di depan kelas. Saya kira cukup sekian presentasi dari RPP yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terdapat kesalahan, boleh komen di bawah. Dan terima kasih atas atensinya. Untuk menutup presentasinya, saya akan memberikan sebuah kata motivasi. The future belongs to those who prepare for it today. From Malcolm X. Well, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How was that then, Kurdomawi? 素晴らしい。How was that then, Kurdomawi? 素晴らしい。